Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, rahasia kata maaf di dalam doa malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis sahih At-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu sekiranya aku mengetahui bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Apakah yang harus aku ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ada 3 kata maaf di dalam hadis ini. Yang pertama, Allah Maha Pemaaf. Yang kedua, Allah suka memaafkan. Yang ketiga, kita mohon agar dimaafkan. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita harus mencari kandungan daripada makna hadis ini, sehingga saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita semakin yakin dan semakin mantap bahwa kita pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, arti kata maaf saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia adalah afuwun, Maha Pemaaf, di dalam Al-Quran, la'afuwun ghafur, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Mengampuni. Kata maaf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala dosa-dosa hamba dengan tidak menyegerakan menyiksa mereka. Kemudian saat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan Allah Maha Pemaaf, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa hamba dengan tidak menyisakannya pada diri mereka. Inilah kata Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, kata maaf yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat seorang hamba berpuasa di bulan Ramadan 20 hari, dia berusaha maksimal untuk menyempurnakan ibadah puasanya, ibadah qiyamul lailnya, salat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya. Kemudian alangkah baiknya dan cerdasnya apabila di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memaafkannya, karena dia merasa bahwa di dalam dia beribadah selama 20 hari yang telah lalu, masih banyak kekurangan yang harus dia lengkapi. Sehingga sangat wajar dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, antara ghafur dan afu ada perbedaan sedikit. Ghafur adalah pengampunan terhadap dosa hamba Allah. Afu artinya menghapuskan seluruh dosa-dosa hamba. Dan nanti pada hari kiamat, di saat kita di padang mahsyar ditampakkan seluruh amal kita di dunia, maka orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dia diperlihatkan sahifah
catatan amalnya, maka dosa-dosa dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampuni oleh Allah, namun dihapus sehingga dia tidak melihat dosa-dosanya sama sekali. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan agar menjadi orang yang selalu memaafkan. Di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Dan sekiranya engkau menjadi orang yang kasar dan keras hati, tentulah mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan bermusyawarahlah terhadap perkara yang harus kalian musyawarahkan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Muslim, bagi orang-orang yang suka memaafkan akan Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan dia bersedekah. Kemudian apabila seseorang suka memaafkan dan memberi maaf kepada saudaranya, tidaklah dia mendapatkan kecuali kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Inilah keutamaan memaafkan, dan kita harus selalu memaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memaafkan, dan kita sebagai hamba yang lemah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus suka memaafkan atas kesalahan orang lain agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.